Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini Maulida sebagai moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Saya ditemani oleh teman saya Zahra Hirnisa, kami dari kelas FM 22B, dan akan menjelaskan mengenai metabolisme purin dan pirimidin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama, mengenai definisi dasar dari metabolisme yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metabolisme adalah perubahan transformasi kimia menjadi energi yang terjadi di dalam tubuh. Dalam proses metabolisme, makhluk hidup dapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Materi kedua adalah definisi dari purin dan pirimidin. Istilah purin diciptakan oleh Emil Fischer, seorang kimiawan Jerman pada tahun 1884. Purin adalah sekelompok molekul yang digunakan oleh seluruh sel tubuh untuk banyak proses biokimia penting. Purin disintesis melalui jalur multistep yang dikenal sebagai jalur sintetik de novo, melewati beberapa tahap di mana purin dapat saling diubah dan akhirnya didegradasi dan dikeluarkan sebagai asam urat. Pirimidin adalah senyawa yang dihasilkan melalui proses sintesis organik dan secara artifisial seperti reaksi Biginelli. Purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA, RNA, koenzim. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida asam, nukleat, RNA, dan DNA. Contoh pirimidin adalah sitosin, urasil, timin yang dimetabolisme menjadi CO2 dan NH3. Sedangkan contoh purin adalah adenin dan guanin. Berikut adalah struktur kimia dari dari pirimidin di dalam DNA, yaitu timin dan sitosin, serta purin dalam DNA yaitu adenin dan guanin. Selanjutnya ada struktur kimia dari pirimidin di dalam RNA yaitu urasil dan sitosin, serta purin dalam RNA yaitu adenin dan guanin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Hairunisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu proses metabolisme purin. Yang pertama adalah pencernaan. Purin dalam makanan dipecah menjadi basa purin oleh enzim pencernaan. Yang kedua, penyerapan. Basa purin diserap ke dalam aliran darah dari usus kecil. Yang ketiga, transportasi. Basa purin diangkut ke hati melalui aliran darah. Yang keempat, metabolisme purin diubah menjadi asam urat di hati. Yang kelima, ekskresi. Asam urat diekskresikan dari tubuh melalui urin dan feses. Next. Berikut adalah prosesnya dapat dilihat dalam gambar tersebut. Next. Selanjutnya, proses metabolisme pirimidin. Yang pertama ada pencernaan. Pirimidin dalam makanan dipecah menjadi basa pirimidin oleh enzim pencernaan. Yang kedua, penyerapan. Basa pirimidin diserap ke dalam aliran darah dari usus kecil. Yang ketiga, transportasi. Basa pirimidin diangkut ke hati melalui aliran darah. Yang keempat, metabolisme. Basa pirimidin diubah menjadi produk limbah seperti urea dan amonia di hati. Yang kelima, ekskresi. Produk limbah diekskresikan dari tubuh melalui urin dan feses. Next. Selanjutnya yaitu gangguan metabolisme purin dan pirimidin. Yang pertama ada hiperusemia. Keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat di atas normal dan dapat mencerminkan kelainan patologi. Jika kadar asam urat pada darah laki-laki dewasa lebih dari 7,0 mg per dl dan pada perempuan dewasa 6,0 mg per dl, maka dapat disebut hiperusemia. Next. Selanjutnya ada sindrom Lesch-Nyhan. Kelainan metabolisme yang sangat langka yang terjadi sebelum kelahiran. Kebanyakan terjadi pada anak laki-laki. Hal ini menyebabkan masalah otak dan perilaku, termasuk artritis parah, kontrol otot yang buruk dan cacat mental. Gejala utamanya adalah tindakan melukai diri sendiri yang tidak dapat dikendalikan. Next. Selanjutnya ada defisiensi adenosin deaminase. Paling sering muncul dengan sindrom defisiensi imun gabungan yang parah, dengan infeksi mematikan pada masa bayi atau anak usia dini.
Anak-anak yang bertahan hidup dengan perawatan yang melibatkan transplantasi sumsum tulang atau penggantian enzim kadang-kadang mengalami kesulitan neurologis seiring bertambahnya usia. Masalah mungkin termasuk keterbelakangan psikomotorik, kejang, atau gangguan pendengaran. Beberapa dari masalah ini mungkin diakibatkan langsung oleh kerusakan enzim, sementara masalah lainnya mungkin disebabkan oleh infeksi kronis atau pengobatannya. Baik, terima kasih kepada Zahra. Mungkin segitu saja materi yang kami sampaikan. Untuk menutup pematerian kali ini akan dibacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah purin dan pirimidin adalah komponen utama RNA dan DNA. Purin terdiri dari adenin, guanin, hiposantin, dan santin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin, urasil, dan timin. Metabolisme purin dan pirimidin melibatkan sintesis dan katabolisme nukleotida yang penting dalam DNA dan RNA. Kelainan metabolisme purin dan pirimidin dapat menyebabkan penyakit seperti sindrom Leishman. Begitu saja materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.